Ya, yang meyakini 19 ya silahkan yakini 9 silahkan, tapi kalau masyarakat Purworejo dan Jawa Tengah umumnya sudah ini. 19. Jadi akhirnya sudah ada beberapa buku yang menulis tentang kelahiran di Sumari. Iya. Adatnya seperti itu. Termasuk juga nama Rudolf itu ada dua versi. Satu versi dia pernah memainkan waktu sekolah di Mulu, SMP. Itu memainkan drama menggunakan tokoh namanya Rudolf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast Mau Omong spesial Ramadan Jelang Jelang buka episode 5 bersama saya Angel. dan saya Isna. Hari ini tanggal 19 Maret 2024 kita akan nemanin kalian dalam 1 jam ke depan sambil menunggu buka puasa. Kalian tahu nggak sih buka puasa itu jam berapa? Jam 6 kurang 4 menit. Ya, mungkin 1 jam lagi ya. Iya. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, hari ini kan tanggal 19 Maret 2024 ya. 24, ya. Ini ketepatan dengan hari lahirnya W.R. Supratman yang merupakan pahlawan nasional yang lahirnya di Purworejo gitu Iya. ya. Oke, sesuai dengan tema kita, 121 tahun Kelahirannya W.R. Supratman. Dan di sini juga sudah ada salah satu tamu kita dari mana? Pangen Juru Tengah. Oke, Boleh, silakan. silakan Yuni bisa maju ke depan. ke depan. Halo. Hai. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Boleh perkenalkan diri ke para penonton ya, biar deket sama Yuni dan tahu sih siapa ini wanita cantik yang ada di studio sekarang Iya. ini. Boleh perkenalkan diri dulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuni Tulandari Dari mana nih? dari Pangen Juru Tengah. Sekarang kesibukannya apa sih? Sekolah Sekolah di mana itu? di SMK Batik Berbatu. Oh, oke. Sekarang kamu puasa nggak nih? Alhamdulillah puasa. Puasa Puasa ya. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah lancar. Oke. Karena sekarang kayak memperingati lahirnya W.R. Supratman. Kamu tahu nggak W.R. Supratman itu siapa? Siapa? Siapa tuh? Ya, tadi ya udah aku bilang pahlawan nasional yang lahir dari Purworejo. Iya. Oke. Terus apa lagi, Jel? Kamu tanya apa nih sama Yuni ya? Iya, oke. Mau tanya ya. Kamu tahu nggak W.R. Supratman itu lahirnya di mana? Di Gimana? Sawangari, Kecamatan Kaligese, Kabupaten Purworejo, Oke. Tanggal lahirnya kapan, tahu nggak? 19 Maret 1903. Sih bener banget. Kamu hafal banget ya. Oke, nama lengkapnya W.R. Supratman kamu tahu nggak? Nama lengkap apa, singkatan dari W.R. Supratman Supratman, itu? ya. Wakil Rudolf Supratman. Wakil Supratman. Kamu pasti pernah ya dengerin lagu kebangsaannya W.R. Supratman, yaitu lagu Indonesia Raya. Nah, itu reaksi kamu gimana kalau denger atau nyanyiin lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diciptain W.R. Supratman? Bangga sekali karena W.R. Supratman kan itu lahirnya di Purworejo. Iya. Terus selain itu nih, apa yang kamu ketahui tentang W.R. Supratman? Apa aja? W.R. Supratman itu pencipta lagu Indonesia Raya dan sebagai seorang wartawan dan guru. Oke. Selain itu kamu ada tahu-tahu nggak gitu tentang W.R. Supratman? Masih itu aja. Oh, masih itu. Tapi kamu pengen tahu nggak sih tentang sosok W.R. Supratman itu kayak gimana? Pengen tahu nggak nih? Oke, pengen tahu ya. Jadi, Iya. di studio juga udah kedatangan salah satu sosok penting yang sangat mengetahui ya sosok Iya. W.R. Supratman itu seperti apa. Siapa, Jil? Boleh Pak Swikoso untuk maju ke depan. Suka sama enggak, Pak? Monggo, Pak. Lewat mana ini saya? Boleh Monggo. lewat sini, Pak. Itu mana sini? Di studio sini. Oh ya. Baik. Oke,
Oke, Pak Sukoso gimana kabarnya Pak? Baik-baik aja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa ya Pak hari ini Pak? Ya puasa terus tuh ya. Oke, ya. Semoga puasanya lancar terus ya. Amin, amin ya. Pak, jadi hari ini kan kita ada tema kayak memperingati 121 kelahirannya WS Supratman, dan kita di sini mau tahu seberapa taunya sih tentang WS Supratman gitu. Kita kepo nih Pak, jadi kita mengundang Pak Sukoso buat menceritakan sedikit nih tentang WS Supratman gitu. Ya. Oh, gitu. Ngomong Pak Sukoso ini kayak panitia penelusuran tentang WS Supratman gitu ya? Bener apa enggak? Awalnya pembetulan. Oh, awalnya kebetulan. Pembetulan tempat lahir dan tanggal lahir. Jadi saya menjadi ketua seminar tahun 2017. Oke, terus boleh diceritain nggak Pak cara penelusuran atau proses penelusuran Bapak dalam mengetahui tempat tanggal lahir WR Supratman itu kayak gimana? Boleh Oh diceritain? gitu ya. Iya. Terima kasih, kita aja ya. Ya. Jadi awal mulanya itu kan sejarah WS Supratman ditulis oleh orang Medan, namanya Matumonan. Ya. Kalau ada yang nyambung nulis juga, namanya Yusuf Akwar. Dia riwayatnya dulu itu Matumona sebagai seorang penulis menghubungi kepada kakak perempuan dari WR Supratman. Karena masa kecilnya Supratman itu meninggal oleh ibunya. Itu umur berapa itu? Ya, Umur berapa ditinggalnya itu? 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun dia sudah tinggal. Lalu ikut kakak perempuannya yang paling ya urutannya sudah 7 orang atau 8 orang. Itu yang baru pokoknya istilah Jawa itu yang paling sulit. Iya. Nah kebetulan si Mbok Siti Senen ini sebagai kakak perempuannya itu dapat orang Belanda. Dapat orang Belanda. Nah, kemudian dia ikut ke sana sampai dengan dibesarkan, disekolahkan, dan karena tugasnya itu kemudian suaminya Mbok Siti Senen itu bernama Pan Eldik, itu ada tugas di Jakarta, kemudian dipindah ke Makassar, Wage diikutkan ke Makassar. Banyak kan seperti awal-awal. Nah, ketika seorang Matumona menuliskan sejarahnya, itu sempat menulis surat kepada Bu Siti Senen. Yang intinya itu memberikan keterangan awal-awalnya bahwa Supratman yang lahir di Jakarta. Oh, Jatinegara. Jakarta. Oh, dari negara Jawa Awalnya Timur itu ya? iya. Jatinegara itu Jakarta. Oh, Jakarta. Nah, iya toh. Saya tahunya malah Jawa Timur. Jakarta. Nah, di sana kebetulan karena dia sudah bersuamikan Belanda itu nafasnya seolah-olah ya kalau dikatakan lahir di desa Solomongari kan agak malu. Iya. Sehingga katakan pokoknya lahirnya tuh. Jadi negara gitu. Padahal awalnya tidak seperti itu sebenarnya, tapi itu tidak diketahui orang banyak. Akhirnya suatu saat Matumona dijawab suratnya oleh Mbok namanya Rukim Supratiyah, ya. Rukim Supratiyah yang menjadi istrinya Van Eldik. Itu intinya diberikan surat jawaban. Ingatnya itu Senin Wage tanggal 9 Maret. Senin Wage. Padahal nanti setelah ada penelitian lebih lanjut itu ketemunya bukan Senin Wage tapi Kamis Wage. Nah, Kamis Wage inilah yang kita perjuangkan karena versi-versinya Purworejo, karena ada satu penelitian dari seorang pramuka Werda, pramuka tua, tapi dia ahli filosofi Jawa gitu ya. Itu melihat suatu saat bahwa catatan-catatan sidang pengadilan negeri Purworejo tahun 78 itu berdasarkan laporan-laporan dari masyarakat Somangari ketika Pak Bupati Purworejo waktu itu bernama Supanto, Haji Supanto, itu menjelaskan bahwa masyarakat Somangari menyatakan bahwa Pak Wati terusipun Wagin itu lahirnya teng mriki mboten teng Jatinegara. Wage sapa? Wage Indonesia Raya.
Tuh, masyarakat Semangarit seperti itu. Lah ketemunya di mana? Saya masih ngalami juga sebagai pegawai baru belum diangkat. Itu ikut kerja bakti di sana menjadi jalan tembus antara Kemanuan sampai Semangat. Iya. Kerja bakti semua diganti-ganti 2 hari sekali, 2 hari sekali, 2 hari sekali. Pegawai. Nah, akhirnya di sana oleh Pak Bupati memanggil orang-orang yang masih menyaksikan. Ada waktu itu yang paling pokok yang tua-tua itu ada 6 orang, tapi yang tertua itu ada 2 orang, yaitu namanya Ahmad Kasum, yang satu Ahmad Terjo alias Kasum, kemudian yang satu Ahmad Terjo alias Tepok, nama kecilnya. Mereka berdua baru saja Angon Wedhus, tahu Angon Wedhus ya, Iya. memelihara kambing, turun melewati rumahnya Mbah Sotrono. Karena Mbah Sotrono itu adalah kakak dari Ibu Siti Seneng, ibunya Supratman. Kayak Pak Dino Ya, Pak D-nya. Iya. Karena ketika Bu Siti Seneng ini hamil ke-7 kalinya. Jadi waktu itu sudah bukan 7 bulan, anak ke-7. Oh, Oh, anak ketujuh, ya. Anak ke-7. Kebetulan ada friksi keluarga, ya, istilah Jawa itu, kemudian pulang ke rumah untuk mendinginkan suasana lah daripada dengan suaminya Mas. Itu dalam usia kandungan 7 bulan. Nah, kemudian setelah 2,5 bulan di Purworejo di sana itu babaran. Nah, Tepok sama Kasum itu tadi itu menangi, istilah Jawa itu mengetahui kalau lewat depan rumahnya lagi ada bayi nangis cengar-cengar, kira-kira jam setengah 10. Nah, Malam. pagi, Oh, pagi. pagi. Nah, malamnya mereka itu tidak boleh keluar rumah oleh ibu dan bapaknya, karena itu adalah malam banyak hantu. Konotasinya orang Jawa itu kalau malam Jumat itu kan banyak Iya. Iya. hantu. Nah, kemisnya menjadi kemis wage harusnya. Nah, jadi catatan indeks kuncinya itu adalah perbedaan antara Senin Wage tanggal 9 Maret dan Kemis Wage itu adalah Kamis 19 Maret. Itu kemudian diteliti oleh Pak Dwi Raharjo yang dari Pramuka Warga Jakarta, itu ahli bahasa Jawa sama ahli filosofi Jawa. Dihitung-hitung memang yang benar ya itu Kamis Wage itu adalah 19. Nah, karena suasana seperti itu, kemudian oleh Pak Bupati Purworejo tahun 2016 meminta supaya ada penelitian lebih lanjut, akhirnya diadakan seminar. Sebenarnya setahun kemudian diadakan seminar, rumahnya di sana ditandani sama Pak Bupati menjadi lebih baik, tapi arsitekturnya tetap seperti dulu. Dan itu sudah bukan rumahnya keluarga Supratman sebenarnya. Dulu Pak Soprono, kakaknya ibunya Supratman, itu nunut istilahnya lah, ke tempat Berarti kakaknya. nggak ada rumah di BS Supratman. Ada, itu pun dia masih nyewa tempat orang lain, namanya keluarganya Pak Dahmu atau siapa. Kayak ngontrak gitu. Ya kalau zaman dulu ya pokoknya pakai, tapi ya pakai ini. Gitu. Iya. Nah, akhirnya setelah rumah diganti rugi dan seterusnya, Pak Bupati sudah Pak Klik Sumberhadi itu memfasilitasi untuk seminarnya di Purworejo saja. Nah, ketika saya jadi ketuanya, ya sebenarnya kita yang undang semua sejarawan yang terkait, baik dari perguruan tinggi, tapi utamanya yang dari Museum Sumpah Pemuda, dari utusan yang dari Rumah Sakit Mr. Cornelis yang dulu pernah mencatat kelahirannya, kemudian juga dari Kementerian Kebudayaan, Kementerian ya waktu itu. Nah, dari situ kemudian baru diteliti secara benar, ketemunya memang itu di tempatnya juga tidak di Jatinegara tapi tempatnya di Sumari, kemudian tanggal lahirnya. Nah, untuk lebih meyakinkan kebenaran secara hukum, Pak Bupati memerintahkan pada kita membuat satu tim mengajukan penetapan Pengadilan Negeri Purworejo. Nah, waktu itu katanya kalau nggak salah Pak Priyo siapa? Pak Priyo. Iya. Itu akhirnya menyetujui menetapkan. Nah, akhirnya terjadi polemik
di masyarakat, karena sejarahnya sudah tulis waktu Mona dulu yang diajarkan di sekolah-sekolah kan itu dulu ya. Kemudian ini ada informasi baru, tapi kemudian informasi baru ini dikeluarkan oleh pernyataan Sekretariat Negara RI yang sudah menyusun buku namanya buku Lagu Indonesia Raya, yang itu menceritakan riwayatnya juga Supratman di situ. Sudah diyakinkan memang menariknya di Purworejo tanggal 16. Nah, kemudian dari pendekatan-pendekatan lebih lanjut, memang sampai sekarang masih, kalau dalam sejarah itu kalau perbedaan versi itu dipandang biasa kalau bagi sejarawan. Sebelum ada yang meyakinkan terakhir, sebagian besar negarawan atau sebagian besar Jawa menyatakan yang benar ini berarti. Sehingga sekarang masih dalam ya, yang meyakini 19 ya silahkan, meyakini 9 silahkan, tapi kalau masyarakat Purworejo dan Jawa Tengah umumnya sudah 19. Jadi akhirnya sudah ada beberapa buku yang menulis tentang kelahiran di Sumari. Akhirnya ini tidak aneh seperti apa? Yang namanya W.S. Supratman juga sebagian orang-orang lain itu dipandang dari sejarah itu adalah sebagai penilaian sejarah kontemporer. Kontemporer itu akhirnya orang-orang keluarganya atau sahabatnya atau teman kerjanya masih ada yang hidup, keturunannya. Ini kadang-kadang menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang sama pernah terjadi ketika saya juga berkonsultasi ke Kementerian Sosial. Itu keluarga dari Walter Mongin Siji itu protes ke Kementerian Sosial. Kenapa tuh? Karena sebenarnya namanya itu bukan Mongin, namanya itu Mongi Siji. Dia ingin dikoreksi. Karena waktu itu potretnya Mongi Siji kan sudah dicetak di uang 5.000-an apa ya? Salah. Itu salah satu ceritanya seperti itulah. Jadi ya Supratman memang terjadi peristiwanya tentang kelahirannya seperti itu. Tapi ini satu hal yang dianggap oleh sejarawan ya tidak luar biasa saja perbedaan. Sudah biasa ya berarti Pak. Oke. Kan kalau dari internet gitu ya Pak, W.R. Supratman itu merupakan salah satu guru dan wartawan gitu. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya? Ya, betul banget. Benar, itu guru apa itu kalau bisa? Kalau gurunya biasanya dia ya termasuk karena dia belajar musik ya biasa guru musik. Karena dia belajar dari kakak iparnya yang dari orang Belanda itu. Termasuk juga nama Rudolf itu ada dua versi. Satu versi dia pernah memainkan waktu sekolah di Mulu SMP, itu memainkan drama menggunakan tokoh namanya Rudolf, sehingga menjadi sebutan lah itu akhirnya. Kemudian betul apa namanya, sisipan nama, tapi waktu Supratman disisipi Rudolf karena dia pernah main drama. Itu satu versi. Tapi versinya keluarganya sendiri, dia katakan karena bagaimanapun ya diketahui dia itu ya anaknya wong pribumi, supaya bisa sekolah di Belanda, sekolahnya sekolah Belanda, itu harus diberi nama Tambahi Rudolf. Nah, oleh kakaknya, tambahi biar bisa masuk ke AMS waktu itu SMA. Dan nggak kelihatan pribumi banget gitu ya? Ya, akhirnya setelah lulus SMA dia beberapa nggak sampai 2 tahun itu sudah mengajar di Indonesia. Di Makassar. Tapi dalam proses seperti itu dari radio dari macam-macam akhirnya dia kan juga tahu kalau di Jawa lagi ada kegiatan-kegiatan pergerakan kebangsaan. Tahun 1926 dia sudah tahu. Akhirnya pada tahun-tahun itu dia pamit kepada kakak-kakaknya, saya mau ke Jawa. Akhirnya ke Bandung. Pertama diterima oleh salah satu Mbak Yunya juga, yang namanya, ingat saya itu namanya Nadine Supradini, itu di Cimahi. Sementara tinggal di situ, kemudian jadi wartawan Sinpo, wartawan Alpina, kemudian juga ada komunikasi antara Bandung, Jakarta, karena kegiatan-kegiatan pergerakan kan sebagian ada yang pusatnya di Jogja, ada yang di Jakarta juga. Ya, dia kenalan dengan beberapa orang yang akhirnya ketemu pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Dia mengusulkan lagunya supaya bisa dinyanyikan.
tapi oleh Pak namanya Gondo Swito, ingat saya, ketua panitianya kongres itu, sebaiknya tidak dimainkan dulu, nanti jadi masalah sama polisi Belanda. Sehingga ya lagi manut saja lah. Nah, setelah kongres baru akan berakhir, itu dinyanyikan dengan beliau ya. Indonesia Raya itu. Ya, tapi hanya notasinya saja jadinya, kata-katanya nggak dikenal orang. Kemudian lagunya waktu itu juga bukan Mars, lagunya masih berirama keroncong. Jadi insting dari wakil itu sudah terasa kalau ini dibikin Mars nanti jadi masalah. Kalau kalimatnya sudah kata-kata merdeka akan bahaya. Sehingga dia sadar mulai awal kata merdeka diganti mulia, kata Indonesia diganti Indonesia. Gitu. Nah, lagu itu baru kemudian jarak kira-kira 2 bulan 3 bulan mulai tersiar di media-media. Akhirnya tahun 1930 dia sempat diburu, menjadi buron Sama Belanda. sama Belanda ya. Sampai lari ke Somongari itu tahun 35. Dia sudah lari di Bandung, lari di Radu Dongkal, dan lainnya juga yang di Radu Dongkal wilayah Banjarnegara. Kemudian terakhir masuk sini. Nah, repotnya ketika masuk sini, Mbah Sastro, siapa kelanjutannya enggak apa, saya Pak Lurah. Iya. Lurah itu hanya memberikan waktu tidak banyak. Kira-kira hanya seminggu lah, kurang dari 10 hari. Nah, setelah itu Mbah Sastro ini mewanti-wanti kepada masyarakat Somongari waktu itu tahun 35 ya. Sesuk nek ana wong do nakoke pagi kuwi pengen sedulure kene bocah kene aja padha ngaku kabeh. Engko ndak kene jadi masalah. Karena perginya ke Jakarta dari Jakarta kemana-mana itu kan karena dalam pelarian. Iya. Kejar. Itu sifat dukanya memang luar biasa. Terus itu aman ya di Semari? Ya artinya aman sementara. Kemudian akhirnya dia kan tetap tinggal di Surabaya, salah satu kakaknya dengan teman di sana. Terus akhirnya meninggal di Surabaya gitu ya? Iya, makanya dia tetap. Oke. Kalau boleh tahu, W.S. Supratman itu hanya guru dan wartawan saja atau ada yang lain, Pak? Sastrawan juga. Oh, sastrawan Ya, juga. kalau bikin kalimat-kalimatnya dalam lagunya itu kan ya luar biasa. Coba lagu yang lain misalnya di Timur Matahari, Iya. ada Kita Kartini, itu kan lagunya. Ya, Akhirnya sudah kelihatan kalau tidak mengenal sastra tidak mungkin. Dan dia pernah membuat satu novel satu namanya Perawan Desa. Tapi baru beredar 3 bulan sudah dibredel oleh Belanda. Kenapa tuh Pak? Karena menceritakan satu keresahan seorang perempuan desa, judulnya yang Perawan Desa. Iya. Itu yang mendapat seksaan dari Belanda. Ya intinya seperti itu. Soalnya buku itu tidak beredar. Mungkin sekarang yang menyimpan hanya Perpustakaan Nasional kira-kira. Yang lain-lain banyak dibakar. Memang sifat dukanya luar biasa, perjalanannya luar biasa. Jadi pantas banget kalau disebut pahlawan nasional gitu. Iya, luar biasa. Karya-karyanya ya luar biasa. Kemudian perjuangan juga luar biasa. Sampai-sampai banyak isu yang menyatakan banyak yang negatif tentang dia. Nah, tidak juga sebenarnya. Kalau boleh tahu, di Purworejo ini selama bulan Maret ini ya Pak, Ya. acara-acara yang sudah diselenggarakan untuk memperingati hari lahirnya W.R. Supratman itu apa aja kalau boleh tahu Pak? Kemarin ada acara tribute to W.R. Supratman di gedung Convention Hall, Ganesha Convention Hall. Itu dihadiri oleh jajaran pemerintahan, juga kalangan seniman, juga kalangan muda dan sebagainya di lantai 1 di bawah. Dan di sana juga saya diminta untuk bicara singkat tentang hal-hal yang krusial tentang W.R. Supratman, tapi karena waktunya hanya 10 menit, jadi saya ya agak buru-buru hanya mirip-mirip beberapa saja. Kemudian juga diadakan satu pentas para juara-juara lomba musik yang kebetulan dimenangkan oleh orang Purworejo. Tingkatnya sudah di tingkat ya nasional, dan ada pianis kecil.
Selain itu ada lagi nggak Pak di Purwokerto? Mungkin di Kali Yang di Gesing? Kali Gesing, ya kemarin ada Umbul Tungo, sebenarnya hari ini jam siang. Oh, tadi siang. Itu Iya. acaranya kayak gimana tuh Pak? Ya hanya sama-sama ke sana, terus kumpul di rumahnya mendoakan bersama. Ini itu biasa. Kan WR Supratman itu tadi saya searching itu WR Supratman adalah peran penting. Nah itu peran pentingnya itu gimana Pak? Ya, saat itu di antara sekian banyak pahlawan nasional ratusan itu yang bikin lagu Indonesia Raya cuma dia kan. Itu Pak bisa jadi Dan itu memberikan dorongan semangat orang untuk berjuang mempertahankan merebut kemerdekaan. Iya, Pak. Itu kok bisa jadi lagu kebangsaan itu emang ada pemilihan lagu atau emang langsung dijadikan lagu kebangsaan? Ya, ceritanya begini, begitu sudah dilarang, itu justru orang kepingin menyanyikan gitu. Iya. Lalu organisasi-organisasi masyarakat, dulu ada Sarekat Islam, ada Partai Nasional Indonesia, ada gabungan-gabungan pemuda-pemuda yang yung itu loh. Nah, iya, itu pada menyanyikan di mana-mana, termasuk juga mahasiswa Indonesia waktu itu ya. Iya. Mahasiswa Indonesia sempat belajar di Kairo, kemudian ada yang sempat belajar di Jepang, itu juga di sana menyanyikan lagu itu. Itu di negara situ juga Iya di sana ya, itu permasalahannya kan itu. Tapi iramanya masih belum formal, Mars belum, jadi masih keroncong. Nah kemudian riwayatnya kemudian ada beberapa, ada Cina, saya lupa namanya, yang merekam lagu itu, merekam. Kemudian itu beredar di Rumania, ada juga yang beredar di Cina juga. Itu kemudian menjadi terkenal lagu itu, terkenal akhirnya Indonesia kan kemudian dijajah Belanda, dijajah Jepang. Iya. Nah, Jepang kemudian kan pada akhirnya karena akan kalah dengan perang dengan Sekutu, padahal dia sudah merekrut orang Indonesia untuk ikut perang Asia Timur Raya atau melawan Inggris sama Amerika. Tapi kan akhirnya dibom itu. Nah, sebelum itu kan memberikan kesempatan menghibur-hibur kepada orang-orang Indonesia supaya nanti akan diberi kemerdekaan. Nah, ternyata kemudian di bawah pimpinan sama namanya Widjo Diningrat, Iya. nah, BPUPKI didirikan, yaitu uborampenya akhirnya ya harus persiapkan undang-undang dasarnya akan seperti apa, tujuannya negara seperti apa, sehingga ada Bung Karno menyatakan apa Pancasila, Pancasila dan seterusnya itu kan ditotok kabeh. Nah, lagunya apa? Nah, langsung disepakati bareng lagunya Indonesia Raya itu. Karena sebelumnya sudah lebih dari 10 tahun terkenal nama masyarakat. Iya, Indonesia Raya. Ya. Ini kemudian kejelian Pak Bung Karno sebagai pimpinan waktu itu memang Bung Karno juga seniman kan, Iya. luar biasa ya, insinyur ya, tapi ya juga seniman. Itu memerintahkan kepada timnya itu nggak salah 12 orang, 14 orang, dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara, yang kemudian menjadi Menteri Kebudayaan, Iya. Dewantara Taman Siswa. Itu kemudian lagunya dikuatkan lagi menjadi Mars. Tapi meskipun Mars tidak terlalu cepat itu, karena kontrapura itu kesalahan ini. Kontrapura ini Mars tapi tidak terlalu cepat. Kemudian ada beberapa kata-kata yang tadinya Indonesia kemudian menjadi Indonesia, yang mulia dikembalikan lagi menjadi merdeka. Gitu. Antara lain, jadi ada beberapa item yang kemudian berubah dan diformalkan pada waktu merek bendera proklamasi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya pakai yang versi yang baru, versinya Ki Hajar Dewantara. Kemudian Bung Karno masih merintahkan lagi supaya ini disempurnakan kalau nanti harus diiringi dengan orkestra seperti apa. Ini kebetulan karena dulu radio RRI itu juga ciptaan dari Belanda, akhirnya kan ada namanya siapa ya, Yusuf Tono Dipuro, ingat saya, itu mengusulkan karena kita belum ada yang mampu untuk menyusun notasi sesuai dengan orkestra komplit, bersama dengan orang Belanda juga yang sama-sama pernah bekerja di radio. Akhirnya baru tahun 50 itu ada naskah
kompleksnya. Indonesia Raya itu yang Ya, yang iringannya atau iringannya. Kalau kata-katanya enggak. Iya Pak, WA Supratman itu kan suka ya mengemari alat musik. Nah itu hal apa yang membuat WA Supratman itu mengemari alat musik? Ya lingkungan, awalnya lingkungan kan. Dia kan ikut kakaknya itu kan ya ke Belanda-Belandaan lah. Kebudayaannya waktu itu kan seperti itu, ada pesta-pesta, ada nyanyi-nyanyi, ada dansa-dansa. Ketika dia masih SMP dan malah sempat mendirikan band namanya Black and White. Oke. Band gabungan antara orang Belanda sama orang. Karena dulu kan seolah-olah di bawah penjajahan kan ya pribumi diberikan kesempatan tertentu untuk bisa kumpul dengan mereka, meskipun tidak semua orang. Ini orang anak pejabat atau anak berusia ya pokoknya dekat dengan Belanda enggak mungkin. terus kan katanya ya Pak, Pak itu WR Supratman itu kan menciptakan lagu Matahari Terbit gitu. Nah itu katanya sempat ditangkap gitu. Nah itu kenapa tuh Pak? Kenapa ditangkap? Ya itu kan hanya ya asosiasi ya. Jadi syair-syairnya itu dipandang oleh pemerintah Hindia Belanda itu sudah Penimbunan. memotivasi orang untuk meraih kemerdekaan. Berarti Belandanya nggak suka gitu. Nah, yang tidak suka. Dan mulai pertama tahun 30 saja dia sudah mulai kejar-kejar karena syairnya itu. Syair itu Matahari Syair, Terbit. yang syair Indonesia Raya. Indonesia Raya. Meskipun itu keroncong tapi kan kelihatan kalau Iya. udah Belanda. Tapi lagu terakhir itu ingat dia sempat ditahan selama 10 hari atau berapa di penjara Kalisosok di Surabaya. Tapi kemudian dia keluarkan karena sakit. Memang sebelum dia sudah sakit dia. Tapi Jadi pas di penjara makin ya oleh keluarganya sendiri juga sebagian itu orang setuju. Karena dia kebetulan kan berhubungan dengan seorang perempuan yang bernama Siti Salamah. Sebenarnya dia lebih tua dari Supratman. Dia itu sebenarnya dalam tanda kutip itu pembantunya. Ya. Tapi orang kakak-kakaknya beranggapan itu adalah sangan tepen. Artinya dianggap kumpul kebo gitu loh. Nah, akhirnya kan meminta salah satunya itu supaya kayak ndang resikan. Menurut bahasa Jawa ndang resikan ini ya diformalkan lah nikahnya. Padahal selama kumpul dengan Mbah Siti Salamah itu yang ngopeni sakitnya. Itu ngopeni sakitnya itu. Kan sudah paru-paru. Sudah berat sebenarnya. Tapi orang ada yang menyatakan dari Yuni malah ada yang nanya-nanya gitu tentang WR Supratman? Nggak ada. Oke, dari live ada yang nanya? Oke, mungkin nanti ya. Angel mau tanya apa? Kalau boleh tahu penghargaan yang paling berharga bagi WR Supratman itu apa? kalau menurut saya ya bintang Mahaputra ketiga pertama oleh Bung Karno tahun 61. Itu Bintang bisa mendapatkan penghargaan itu gimana? Ya, WR Supratman. ya karena jasanya membuat lagu Indonesia Raya itu. Di samping perjuangannya memotivasi masyarakat jadi merdeka, mendorong suasana zaman pergerakan kan. Itu aja tahun 61 Bung Karno memberikan berapa tahun setelah wafatnya. Berarti itu Kemudian- WR Supratman udah meninggal itu. Sudah. Oh, Nah, kemudian tahun 71, 10 tahun kemudian Pak Harto menaikkan tadinya bintang Mahaputra 3, sekarang bintang Mahaputra utama dan pahlawan nasional. Harto. Kemudian juga ada yang lain agak unik juga ya. Potretnya itu pernah jadi uang ya, digambarkan di uang 50 ribuan tahun 2000. Tahun 2000 itu tidak ada yang ngabari karena WR Supratman dianggap sudah tidak ada keluarganya. iya. Ternyata ada cucu keponakan yang protes. Itu kok dimuat menjadi gambar di uang 50 ribuan kok tidak ada kompensasi apa-apa pada keluarganya. Namanya kebetulan waktu seminar di Purworejo dia datang namanya Edisi Tinjak. Itu orang Batak memang, tapi dapat cucunya WR Supratman dari susu samping.
Jadi dia kan tidak nikah sama sekali. Nah, jadi cucunya itu cucu dari adiknya atau kakaknya gitu. Nah, salah satu kakaknya ada yang nikah dengan orang Batak. Nah, itu bapaknya yang menciptakan seperti itu. Nah, ini kemudian diurus sampai ke dulu Presiden Gus Dur dan Bank Indonesia. Akhirnya saya tidak akan meminta uang keluarga kita. Yang penting mohon agar makamnya yang ada di Surabaya itu direnovasi, diperbaiki lah maksudnya. Akhirnya disetujui Gus Dur, tapi baru selesai zaman Megawati jadi presiden. Jadi yang meresmikan Megawati. Semua makamnya kan marmer semua. Kemudian maesannya atau maesannya? Maesannya itu dibuat lubang seperti biola itu. Yang untuk tabur bunga itu bentuknya seperti biola. Diukir biola Ya. gitu. Iya, dia memang dilubangi. Dalamnya tetap ya sama. Ini ada cerita unik di luar masalah kesejarahan itu ya. Ketika itu kan Pak Lurah lama dari Sumangari itu ketika kita berniat untuk ziarah ke sana sebelum seminar. Jadi sebelumnya kira-kira 2 bulan sebelumnya lah. Saya, Pak Wirarjo yang dari Pramuka Uda itu Jakarta, lalu Pak Lurah Suparjo dari Sumangari, kemudian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, kemudian ke sana satu kali. Nah, Pak Anu mimpi sebelumnya ada mimpi. Pak siapa Pak itu? Suparjo. Seperti Suparjo itu lurahnya sana. Pokoknya mimpinya itu ada orang mengatakan, orang tua katanya, kalau si Rara ngurusi lahir wagenan kene, engko apa sing ana kono mbok jupuk dibalikke nang Sumangari gitu. Di Sumangari kan ada tempat ini, tempat apa namanya plasenta, ari-ari. Oh iya. Ada tempat iya, itu terjadi di rumahnya, jadi bagian itu dikembalikan. Akhirnya ketika pulang dari Surabaya bareng-bareng, ya hanya orang terbatas oleh Pak Parjo itu dikembalikan ke tempat hari-hari. Seketika itu teman-teman yang begitu tuh mau begini, luar biasa. Padahal hanya ngambilnya kerikil misalnya, kerikil yang di dalamnya sana. Ini Pak Parjonya dapat pesanan seperti itu dari orang Said, orang Mertiga. Iya. Oke, terus ada film atau buku gitu Pak yang menceritakan tentang B.R. Supratman itu ada nggak Pak? Kalau film ada tuh Pak gitu. Oh, terus kalau misal buku ada? Buku banyak. Itu banyak. Contohnya tuh Pak, judulnya apa aja? Ya, server pahlawan nasional. Ada lagi juga yang punya Pak Soto yang dari Sekmet itu. Kemudian ada karangan lagi yang karangannya Buras Suwanto, Bambang Soeharto. Yang baru-baru ini kan Iya. Itu bisa dibaca semua orang itu ya Pak? bisa. Bisa. Mungkin penting di mana ada buku tentang dasar kampanye ya kan. Oke, saya cek dulu. Kalau boleh tahu alat musik yang pertama kali W.R. Supratman yang dimainkan itu biola aja atau ada yang lain Pak? Kalau yang saya tahu ya dia orang pemusik jadi apa bisa. Tapi utamanya memang dia violis. Ada satu cerita lucu lagi ya. Kenapa itu Pak? Ketika wafat tahun 56 ya. Iya. Wafatnya kan tahun 38. 38 Nah, ya. kemudian itu kan istilahnya dulu gini ya, ini jalan Kenjeran. Dulu di sebelah utara jalan. Kemudian suatu saat karena ada perubahan penataan kota, Iya. ini tahun 56 ini dipindahkan ke Kidul Dalan. Langsung jalan Kenjeran. Nggak jauh tapi namanya Tanggak Sari semua kampungnya itu. Nah kemudian yang dibangun tahun 2000-an zaman Gus Dur ya ini yang seperti ini. Nah ketika bongkar yang di luar jalan tahun 56 itu Iya. ternyata biolanya diikutkan di kuburan. Oh, Tapi ya sudah retak-retak lah namanya Iya. gitu sudah sekian tahun loh. 38 sampai 56 itu berapa tahun?
kan rusak. Iya. Nah, kemudian oleh siapa namanya suatu saat, tapi diopeni itu meskipun rusak. Ketika tahun 78 Menteri Pemuda Olahraganya, Menporanya itu Pak Abdul Ghafur itu minta supaya itu didandani. Akhirnya didandani betul. Nanti pada waktu Sumpah Pemuda peringatan tahun 78 itu bisa digunakan. Diulangnya. Ya, ketika itu kan ada teoris yang paling top zaman waktu itu kan namanya Idris Sardi, kan terkenal banget itu Iya. tahun 70-an 60-an. Nah, itu akan digunakan untuk dinyanyikan bareng-bareng diiringi itu di upacara Sumpah Pemuda gitu. Ini Idris Sardi wis krasa iki kira-kira nek ora pas aku tak nggawa biolanya sendiri gitu loh. Nah ternyata sampai dibunyikan agak sumbang, hero lah kemana orang cocok setelahnya itu. Iya. Senengnya si tempel-tempel dan sebagainya kan otomatis sudah. Nah, akhirnya sekarang saya dikandani dikembalikan ke Museum Sumpah Pemuda. Begitu juga tentang penghargaan itu tadi. Jadi penghargaan itu tadinya kan diberikan keliru ya. Karena Mbak Siti Salamah kan bukan istrinya. Tapi awalnya dulu dianggap dia membantu, tapi ada yang nama istrinya, sehingga penghargaan yang pertama diserahkan kepada istrinya itu, ada pembantu, ada Bu Siti Salamah itu. Sampai-sampai ada putra dari Bu Siti Salamah yang lain, bukan dengan Supratman, itu kan punya anak itu ya. Itu waktu saya ke Kementerian Sosial, dia menjadi staf, cucunya melakukan, cucunya. Singgung gawan, istilah Jawa itu singgung gawan. Iya. Ya, Bu Siti Salamah dan Mbak Kambuh. Punya anak pungut, anak temenan orang ngerti, akhirnya punya cucunya ini dapat kerja di Kementerian Sosial. Cerdas. Oke, terus boleh ceritain nggak sih Pak proses mula BR Supratman menciptakan lagu Indonesia Raya itu gimana tuh Pak? Boleh ceritain nggak? Ya intinya kan begini, dia kan sudah dari Makassar sudah punya modal kan ya, di samping modal pemusik, dia kan juga banyak belajar dari mana-mana tentang kehidupan pergerakan. Jadi orang-orang pergerakan yang ada di Makassar juga sudah ada, yang kemudian John Celebes itu kan orang-orang sana juga. Jadi dia gosok-gosok nasionalisme lah intinya kan seperti itu. Sehingga dia pindah dari Makassar ke Jawa itu ke Bandung sudah punya cita-cita. Lalu terbakar ketika dia juga mengetahui terjadi Kongres Pemuda yang pertama kan tahun 26, 1926. Nah itu dia sudah mulai corosasi diri, sudah ngikut-ikut itu. Nah, dari itu sudah mulai menciptakan lagu itu. Namanya bukan Indonesia Raya tapi Indonesia Pak. Kemudian dia tuh ngolahnya 2 tahun, ini antara 26 sampai 28 itu 2 tahun. Tapi diem saja, dikasih awal pada laporan kepada Ketua Panitia Kongres itu tahun 28. Tapi sebelumnya dia sudah tahu kalau terlibat dalam kegiatan-kegiatan kewartawanan, perjuangan dan sebagainya kan sudah banyak orang tahu. Jadi jiwa semangat untuk mencapai kemerdekaan itu sudah biasa awal-awalnya. Kalau Pak, kalau BR Supratman itu ikut perang-perang gitu nggak sih Pak? Ya, enggak. Nggak ikut. Ya, enggak. Waktu itu kan Kecil itu ya? belum terjadi peperangan ya. Belum. Kan masih tahun berapa? Meninggalnya aja tahun 38. Iya. Mulai perang-perang kan ketika Jepang datang. Lalu Indonesia setelah Belanda kalah sama Jepang kan setelah kemerdekaan tahun 45 malah akhir Belanda datang sini lagi dengan Inggris kan. Jadi yang menjadi pertempuran di Surabaya itu dari hari pahlawan itu belum perang. Jadi belum perang waktu itu belum perang. Pak, kalau boleh tahu kan ini loh di jalan yang Pantok itu yang patung WR Supratman itu kan jalan itu kan ada jalan WR Supratman nomor 9 gitu, kok bisa ada nomor 09-nya itu gimana Pak? Kan ada kan jalan WR Supratman nomor 9 gitu kan ya? Nah itu kok bisa ada nomor 09-nya itu
Dari Nah, kalau nomor kan dari kebijakan pemerintah daerah. Setiap jalan ada nomor rumah. Awalnya ya mungkin dulu zamannya rumah 10, tapi ada perkembangan sekarang rumahnya lebih dari 10 kan ada penomoran ulang. Tempatnya itu dibangun sejak kapan itu sih? Itu nggak saya tahun 83. Tahun 8 Oh, 1983. Iya, itu bapaknya Pak Gati Suwanto. Tapi yang bikin seniman namanya Udin Jawa, Jogja. Itu dulu waktu memasangnya aja agak ribet, Kenapa? dipotong jadi 2. Apa itu? Berat itu perunggu loh. Oh, berarti itu langsung diletakin, nggak bikin dari situ terus gitu nggak? Enggak. Oh, alah. Nah, sama dengan yang ayah ini juga seperti itu. Berarti dibikin di luar tempat gitu ya? Iya, Terus di ada studionya. Itu. terus arti yang gini kan tangannya gini ya sambil megang biola gitu nggak sih? Iya. Nah itu arti tangan gini itu apa Pak? Itu boleh tahu? Itu ada penafsiran orang banyak, tapi sebenarnya tidak resmi gitu. Itu menunjuk ke semua hari. Oh gitu semua hari gitu ya ke Iya. arah wetan gitu. Iya. Oke. Terus Pak kalau boleh tahu tujuan adanya kayak acara memperingati Hari WR Supratman di Purworejo itu sebenarnya tujuan utamanya itu untuk apa sih Pak? Ya tribut memberikan penghargaan kepada WR Supratman sebagai pahlawan nasional yang kebetulan kelahiran Di Purworejo. Putra Purworejo. Itu dilaksanakan setiap tahun itu ya Pak? Iya. Tanggalnya itu beda-beda itu? Atau Ya kalau tanggalnya kan pokoknya bulan Maret gitu. Iya, intinya bulan Maret. Iya, tapi konsentrasinya tetap 19 Maret. Oke. Kecuali orang semua hari itu nambah 17 Agustus. Kenapa? Karena malam 17 Agustus meninggalnya. Oh, 17 Jadi sana itu malah khol. Kalau 17-nya malah khol sekaligus khol kemerdekaan dan khol meninggalnya. wafatnya. Oh, iya, iya. Itu masyarakat semua hari seperti itu. Terus kalau di Jatinegara itu juga ada kayak gini nggak sih Pak, kayak memperingati acara-acara gitu? Ya sana enggak ada. Nggak ada. Enggak ada sama sekali. Tapi Karena kan dulu kan apa namanya instansi militer ada rumah sakitnya, Mr. Cornelis itu rumah sakitnya. Itu kan kebetulan bapaknya pas kerja di instansi sana, nah, sehingga daftar gajinya itu dicatatkan di Jakarta. Ini daftar gaji anaknya siapa termasuk Wage Supratman gitu loh. Jadi nama aslinya dari sini hanya Wage tok. Setelah sampai Jakarta ditambah nama bapaknya Supratman karena kakaknya sudah Supratiem, Supradini, Suprat semua. Suprat gitu ya. Terus yang Rudolf itu dari emang Nah, itu dari kakak. Belanda. Ya. Oke, kita ada pertanyaan dari live. Mungkin silakan. agak keluar dari tema dikit ya Pak, kan Pak Sukoso JM. Nah kalau boleh tahu JM itu apa? Apakah itu singkatan apa atau gelar apa? Saya tak ngomong enggak guyon ini ya. Iya. Biasanya kalau tak guyonan Boleh gimana itu orang tua, nama orang tua. Oh, Terus emang JM itu Pak? Iya, Darmo Sudarmo. oh Dharma Sudarmo. Oh, Dharma Sudarmo. Iya. Tapi saya lebih suka menyingkatnya DM. Sebenarnya intinya hanya cuma nama saya kan singkat banget. Ya, di kalangan pena, kalangan penulis-penulis kalangan biar luas itu ditambah ya apa biar gitu. Jadi Iya, maksudnya ya, bagus gitu. nah, dilengkapkan malah seperti itu kan. Iya. Sudarmo. Berarti disingkat aja gitu. Ya, Oke. ya setengahnya untuk aksi-aksian lah, awal-awalnya. Nambah-nambah. Tapi akhirnya jadi merek gitu ya. Pak Sukoso itu kok bisa tertarik jadi panitia penelusuran itu emang disuruh atau emang kemauan Pak Sukoso sendiri sih? Saya enggak tahu juga ya. Tiba-tiba itu ya? Ya, jadi saya waktu itu kan di Pemda kebetulan di bagian Kesra kan juga mengurusi masalah-masalah kepahlawanan masyarakatnya. Dan saya suka banyak belajar masalah-masalah sejarah karena dulu urusannya juga sejarah, saya ikip sejarah, ikip jurusan sejarah. Banyak belajar tentang itu. Kemudian diamati Pak Bupati dan sebagainya, ketemulah saya dengan Pak wartawan namanya Pak wartawan Rafiq Tenadi.
sekarang sudah di Jakarta karena ikut anaknya sudah dokter, dari ikut anaknya. Dan Pak Radit Penadi Chinese tapi sudah nasionalis banget gitu. Jadi orang keturunan Cina tapi sudah menjawa, sudah mengindonesia banget, dan dia suka untuk memperjuangkan ketokohan sejarah-sejarah yang dari Purworejo. Kalau boleh disampaikan nih Pak, apa yang bisa dipelajari atau yang bisa yang bisa ditangkap oleh masyarakat tentang perjalanan BR Supratman itu apa aja tuh Pak? Boleh diceritain gitu? Ya, saya pikir ya, yang pertama kecintaannya pada tanah air. Iya. Luar biasa. Dia memang benar-benar secara fisik maupun secara batiniah yang semangat. Kemudian sebagai orang Jawa yang dia juga masih mu'alaf ya. Oh, awalnya Mu'alaf. itu Zaman dulu kan kalau Belanda ya kan ikut Katolik mungkin ya. Oh, iya. Tapi belakangan kan orang Jawa Katoliknya orang Katolik banget, kemudian Islamnya juga nggak Islam banget. Iya. Ya, ketika dia disarankan untuk itu tadi resian, itu kan berarti nikah secara Islam maksudnya. Tapi belum sampai dilakoni kan sudah meninggal. Itu calon istrinya itu Islam itu. Iya. Oh, Islam. Terus selain Tapi itu, sebenarnya bukan calon istrinya, bukan siapa-siapanya. Itu hanya dibully oleh keluarganya yang sudah ke Belanda-Belandaan itu kan tentang resian gitu. kayak dibercandain gitu ya. Disandain. Tapi itu menjadi isu nasional akhirnya itu. Ini berarti masa zaman Lepen itu. Padahal dia diopeni dengan Bu Siti Salamah itu karena sakit. Tapi ketika masih di Jakarta ya seperti seolah-olah seperti istrinya, sampai mengelola keuangannya saja itu yang ngurusi Bu Siti Salamah. Dia kan pernah dapat honor dari karangan-karangan itu. Terutama yang karangan versi lagu-lagu Indonesia Raya disiarkan di koran itu dapat duit ya. Mesti disalahnya itu atau Ya di Suratman kemudian diserahkan kepada istri, dianggap istrinya gitu, padahal bukan istrinya. dan itu Bu Siti Salamanya tetap biasa-biasa aja gitu, nggak ngomong ke publik gitu kalau saya itu bukan calon istrinya gitu, enggak. Ya enggak ada pemberitaan seperti itu. Terus apalagi tuh Pak selain cinta tanah air, terus membuat lagu Indonesia Raya, apalagi tuh Pak yang bisa ditunjukkan? Kalau yang saya lebih sebagai pribadi ya, ketekunan seseorang untuk mencintai sesuatu dengan sungguh-sungguh, kemudian berkarya dengan sungguh-sungguh itu gampang-gampang itu. Artinya dia pada profesinya ingin menjadi komponis, tapi sekaligus wartawan, sekaligus juga sastrawan, itu kan tidak sulit ya. Tapi nyatanya dia bisa. Iya. Ada pesan nggak nih Pak buat para generasi muda tentang cara melestarikan kalau di Purworejo itu ada tempat kelahiran BR Supratman, itu gimana tuh Pak pesan-pesannya? Ya, yang penting itu tadi kecintaan pada tanah air harus tulus. Ya. Kemudian beberapa hal yang berkaitan dengan keteladanan beliau, apa saja yang dilakukan yang positif untuk bisa dicontoh, terutama ketekunannya dan ketulusannya. Iya. Kalau kita perbandingkan dengan tokoh yang lain, Ibu Pita Kartini meninggal 24 tahun, Iya. Di Salman 35 tahun, Khairul Anwar 27 tahun. Kamu sudah berbuat apa? Saya masih berapa ini 18 tahun. Oke, terima kasih ya Pak. Dan berhubung sekarang sudah azan maghrib ya, dan sudah waktunya untuk berbuka puasa, jadi mungkin podcastnya kita sudahi sampai sini saja ya. Iya, terima kasih buat para penonton dan buat Yuni dan Pak Suekoso sudah nemanin podcast kita kali ini dalam 1 jam kali ini. Dan terima kasih buat para penonton yang udah nonton dan stay nonton di podcast kita kali ini. Saya tutup ya. Oke, saya Angel Dan saya Isna. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.